Sintesis asam amino. Asam amino merupakan monomer yang membentuk protein. Asam amino merupakan senyawa organik yang menggugus fungsi karboksil atau COH dan amina atau NH2. Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama, yang terdiri dari atom karbon pusat, yang juga dikenal sebagai alfa, terdikat pada gugus amino NH2, gugus karboksil atau COH, dan ke atom hidrogen. Setiap asam amino juga memiliki atom atau kelompok atom lainnya terikat pada atom pusat yang dikenal sebagai kelompok R. Kelompok R atau rantai samping memberikan masing-masing karakteristik protein asam amino, termasuk ukuran, polaritas, dan juga pH. Pembagian asam amino. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa disintesis oleh organisme persediaan senyawa organiknya, sehingga harus ada di dalam makanan yang dikonsumsi. Contohnya leusin, isoleusin, lisin, tripsin, arginin, dan histidin. Yang kedua, ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Contohnya ada glutamat, glutamin, prolin, aspartat, asparagin, alanin, serin, sitisin, dan glisin. Yang pertama ada biosintesis glutamat. Nah, ini merupakan struktur dari alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat ini akan bereaksi dengan amonia, yaitu NH4+ dengan bantuan energi reduksi dari NADPH dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase yang akan membentuk glutamat. Reaksi pembentukan glutamat ini merupakan dasar penting dalam biosintesis asam amino, karena glutamat merupakan donor gugus amino dalam biosintesis asam amino yang lain melalui reaksi transamilasi. Selanjutnya, dari glutamat ini bisa dibentuk atau dikatalisis oleh glutamin sintesi yang direaksikan dengan amonia atau NH4+ dengan energi ATP atau adenosin trifosfat menjadi glutamin. Selain itu, glutamat juga bisa menghasilkan prolin melalui proses sintesis. Selanjutnya, biosintesis prolin. Prolin disintesis dari glutamat yang direduksi menjadi alfa semialdehid dengan bantuan enzim glutamat kinase dehidrogenase. Kemudian, dengan bantuan energi ADP dan NADPH menghasilkan alfa semialdehid. Kemudian, metabolis ini mengalami pembentukan menjadi prolin 5-karboksilat. Kemudian, prolin ini direduktase menjadi pirolin. Biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirupat. Untuk memproduksi alanin otot, terdapat 2 jalur utama. Yang pertama, secara langsung melalui degradasi protein. Yang kedua, melalui transminasi pirupat dengan bantuan enzim alanin transminase atau ALT. Alanin dibentuk dari pirupat dan glutamat yang mengandung NH2 melalui transminasi pirupat dengan bantuan enzim ALT atau alanin transminase menghasilkan alanin yang mengandung NH2 dari glutamat dan alfa-ketoglutarat. Reaksi dari pirupat dan glutamat tersebut merupakan reaksi dengan jalur yang kedua, yaitu transminasi pirupat dengan bantuan enzim alanin transminase atau ALT. ALT merupakan enzim yang dapat dijumpai di dalam serum darah dan berbagai jaringan tubuh,
tetapi seringkali dikaitkan dengan kinerja organ hati. Selanjutnya yaitu biosintesis aspartat. Biosintesis aspartat ini seperti halnya glutamat. Aspartat ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yakni langkah yang sederhana melalui reaksi transaminasi. Dengan mereaksikan glutamat dan oksaloasetat dengan bantuan kerja enzim yaitu AST atau aspartat transaminase. AST ini juga dikenal sebagai glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT yang paling aktif dari aminotransferase dan ditemukan di sebagian besar sel. Karena isozim AST terjadi baik di mitokondria dan sitoplasma, reaksinya menjadi reversibel. Dari reaksi ini dihasilkanlah alpha-ketoglutarat dan juga aspartat. Nah, aspartat ini yang mengandung gugus NH2 yang berasal dari glutamat sebagai pendonor NH2. Aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase yang dihidrolisis menghasilkan produk sampingan berupa NH4+ dan juga aspartat. Yaitu sintesis asparagin. Nah, pembentukan asam amino asparagin berasal langsung dari prekursornya yaitu aspartat. Dan oleh ATP dari nitrogen amida dari glutamin dalam reaksi yang dikatalisis oleh asparagin sintase. Nah, asparagin sintase ini mengkatalisis pembentukan asparagin dari aspartat menggunakan amonia dari glutamin sebagai sumber dari kelompok amida. Nah, dari reaksi ini menghasilkan asparagin, glutamat, dan juga produk sampingan yaitu AMP PPI dari ATP. Dalam mekanisme pembentukan sistein dimulai ketika homosistein berkondensasi dengan serin, menghasilkan sistationin dengan bantuan enzim sistationase. Selanjutnya, dengan bantuan enzim sistationin liase, sistationin diubah menjadi sistein dan alpha-ketobutirat. Pembentukan serin dimulai dari intermediat glikolitik 3-fosfogliserat. Ketika itu, NADH linked dehydrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto, yaitu 3-fosfopiruvat. Sesuai untuk transminasi subsekuen, aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang nantinya 3-fosfoserin ini diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase.